Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini hari Kamis 9 Mei 2024. Kita akan mencoba menganalisa beberapa saham pilihan yang berada di top gainers di minggu ini, yaitu di 3 hari market kemarin, karena untuk hari ini hari Kamis dan untuk besok di hari Jumat kemungkinan bursa akan libur selama 2 hari. Baik, untuk analisa yang pertama di sini yang berada di puncak top gainers yaitu ada LPKR. Dari sisi teknikal bahwa LPKR ini rebound di area harga 60. Lalu naik cukup lumayan tinggi di sini hingga menyentuh area resistansi di area harga 97. Lalu turun kembali dan di hari Rabu kemarin penutupan merah sekitar minus 3,4%. Tapi di sini ada beberapa area yang bisa dijadikan sebagai area support. Di harga penutupan kemarin di 85 di sini bisa dijadikan sebagai area support. Apabila nanti pembukaan di hari Senin langsung rebound tanpa breakdown di area support yang ada di harga 85. Lalu area support yang bisa dijadikan area support yang kedua ada di kisaran harga sini 75 atau bahkan 74. Kemungkinan di sekitaran 75 atau 74. Di sini juga bisa dijadikan sebagai area support apabila di harga 85 ini terjadi breakdown. Itu dari sisi teknikal. Karena apabila kita lihat dari tren lainnya bahwa saham LPKR ini sudah breakout di area trendline bearish-nya. Lalu kita coba cek untuk analisa bandarmologi dari saham LPKR ini atau Lippo Karawaci, yaitu terlihat untuk analisa bandarmologi di sini terlihat ada dari bandar broker KZ, YP, dan GW yang terlihat melakukan distribusi yang cukup banyak dan melakukan distribusi di area harga yang cukup di bawah ya, dari yang di 60, 65, dan untuk YP ada di average harga 80-an. Dan sekarang penutupan di 85. Lalu terlihat di sini yang melakukan akumulasi ada dari bandar broker TP, AO, dan RX yang akumulasi cukup banyak di area harga 65. Maka apabila kita cocokkan datanya dengan sisi teknikal, maka bandar akumulasi di area harga rata-rata 67, 62, dan 65, mungkin rata-ratanya ada di 65. Berarti ada di support dari trendline bearish ini. Apabila ingin mengakumulasi di area harga bandar. Rata-rata bandar memiliki rata-rata harga di kisaran 65.
Maka apabila dilihat dari bandarmologi cukup jauh ya apabila mengakumulasi di area posisi sekarang. Oke, itu analisa pertama. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya ada di sini MLPL atau multipolar TBK. Sempat turun hingga harga 50-an selama beberapa minggu, lalu di beberapa hari kemarin bangkit lagi di area harga 50 hingga menyentuh harga 60-an. Terlihat di sini trendline bearishnya cukup kuat. Tetapi apabila kita lihat dari trendline bearish ini, saham MLPL ini breakout dari trendline bearishnya, dan kemarin di hari Rabu turun sekitar 1,6%, tepat rebound di area yang awalnya resistansi dari trendline bearish dan sekarang menjadi area support di sini dari sisi teknikal. Lalu apabila besok melakukan breakdown kembali di area support barunya ini, untuk area support berikutnya ada di sini di harga 56 dari sisi teknikal. Tetapi apabila di area tersebut bisa lanjut rebound ke atas nanti di hari Senin, dia bisa melakukan kenaikannya lagi yang lebih tinggi. Untuk resistansi pertama ada di area sini sekitar di harga 69. Lalu resistansi berikutnya ada di area harga 81. Apabila di hari Senin besok saham ini ada konfirmasi rebound di area support terbarunya yang awalnya menjadi area resistansinya. Lalu selanjutnya kita coba cek untuk bandarmologi dari saham MLPL ini. Dari bandarmologi di sini terlihat lebih banyak yang melakukan distribusi. Di sini terlihat dari broker DP dan BB yang melakukan distribusi saham ini cukup banyak, tetapi mereka mendistribusikan sahamnya di area bawah. Terlihat di sini di kisaran harga 52 dan 50. Lalu yang melakukan akumulasi di sini terlihat ada bandar dari broker AI, YP, XL, XA, dan PD yang melakukan akumulasi cukup banyak. Juga mungkin di sini rata-rata sekitar di area harga 54-an. Tetapi apabila kita lihat bandarmologi di area sini di 5 Februari sama, tidak jauh berbeda. Rata-rata harga pun di area akumulasi di rentan harga 55-an atau di lebih tepatnya hampir sama ya dengan area support dari candlesticks ini yang berada di harga 56. Cukup jauh. Jadi bisa disimpulkan apabila dari sisi teknikal ini melakukan breakdown kembali di hari Senin, tidak ada konfirmasi lanjut rebound, maka ada indikasi untuk turun dulu di area harga kisaran di 55-56. Apabila di harga tersebut ada konfirmasi rebound, maka bisa untuk dilakukan akumulasi kembali.
Tetapi apabila di harga tersebut, lanjut breakdown ke area bawah, maka hati-hati, karena apabila turun lagi ke harga 50, takutnya akan sahamnya akan berhenti di harga 50 dan tidak ada pergerakan untuk ke depannya. Oke, cukup untuk analisa dari multipolar ini. Lanjut ke emiten ketiga, ada MTEK yang berada di posisi top gainers di beberapa hari kemarin. Sebelumnya kita juga pernah menganalisa saham ini yang sempat breakdown dari si teknikal ini. Terlihat di sini sebelumnya saham ini bergerak pada trendline bearish, lalu terkonfirmasi breakdown dari area supportnya yang ada di sini. Lebih tepatnya breakdown di tanggal 17 April, turun hingga masuk kembali ke area trendline bearish ini, lalu melanjutkan kenaikannya di tanggal 7 Mei dan di hari Rabu kemarin turun sekitar 5%-an. Dan masuk di sini terlihat bahwa berada di area support candlestick yang ada di harga 412. Di sini terlihat ada beberapa area support, ada di harga 412, ada di harga 398, dan ada di harga 378. Baik, kita akan coba cek dari sisi bandarmologi. Jika kita cek dari sisi bandarmologi, terlihat di sini ada 4 broker besar yang melakukan distribusi cukup banyak di sini. Ada BB, KZ, TU, dan AZ terlihat melakukan distribusi, tetapi terlihat di sini bahwa rata-rata distribusi mereka ada di area harga 380-an dan sekarang berada di area 372. Sekitar di sini sekarang ada di harga penutupan di 416, 116. Lalu yang melakukan akumulasi di sini yang paling banyak ada dari bandar broker PD, RX, dan BK. Terlihat di sini PD memiliki averaging sekitaran harga 415 dan tidak jauh di harga penutupan kemarin di 416. Jadi kita bisa jadikan support di area sini 415, tepat dengan area support candlestick yang berada di sini, tidak jauh berbeda, sekitar 414 dan di penutupan kemarin. Tetapi untuk dua dari bandar broker lain dengan rata-rata averaging mereka di 370-an dan 380-an. Terlihat di sini mungkin ada di sini di 376 untuk area support dari bandar broker RX dan BK. Oke, cukup analisa dari MTEK. Apabila saham ini di hari Senin besok melakukan rebound kembali di area sini 412 atau 414, maka ada indikasi melanjutkan kenaikannya kembali ke area harga 450, dan apabila breakout di harga tersebut bisa melanjutkan kenaikannya kembali di resistansi yang ada di 486, bahkan bisa menyentuh resistansi dari trendline bearish yang ada di garis yang atas ini, atas merah. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, ada MNCN. Sama MNCN juga sebelumnya kita sempat ada pembahasan di minggu-minggu kemarin. Terlihat di sini pergerakannya
Saham MNC kita hapus dulu area sini. Terlihat di sini bahwa saham MNCN ini bergerak pada pola trendline bearish. Terlihat di sini ada trendline bearish monthly yang ada di sini untuk area supportnya. Lalu ada area bearish weekly yang ada di sini untuk area supportnya, dan terlihat saham MNCN ini mantul di area trendline bearish dari weekly-nya atau mingguannya. Dan di sini untuk area supportnya, area resistansinya. Dan sekarang sudah hampir menyentuh area resistansi dari trendline bearish. Tetapi apabila untuk kedepannya melakukan breakout di area resistansi, yang pertama mungkin dari sisi resistansi candlestick yang ada di harga 360-an, ada indikasi kemungkinan untuk menyentuh area resistansi dari trendline bearish yang ada di sini. Dan apabila area resistansi dari trendline bearish ini di breakout, ada kemungkinan untuk lanjut naik di area resistansi berikutnya di 422, di 468, dan di area harga 515. Bahkan bisa menyentuh area resistansi untuk monthly-nya yang ada di atas ini untuk jangka panjangnya, dan harus didukung dengan laporan fundamental yang bagus. Oke. Tetapi apabila di area resistansi ini tidak kuat untuk menembusnya, bisa tunggu dari area support trendline hariannya. Di sini saya buat bisa menunggu di area sini 300 area 320-an. Apabila tidak kuat membreakout di kisaran harga 360-an. Oke, kita cek selanjutnya di bandarmologinya. Untuk saham MNCN ini terlihat di sini ada beberapa bandar dari broker ZP, YP, LG, dan DR yang melakukan melakukan distribusi di kisaran harga 300-an atau 320-an yang cukup banyak dilakukan dari ZP dan YP. Melakukan distribusi cukup bawah di area resistansi sini ya, mungkin kemarin, dan sekarang bisa dijadikan sebagai area support sini. Lalu yang melakukan akumulasi di sini terlihat dari emiten cukup banyak ya di sini yang melakukan akumulasi, ada dari EP, CC, TP, YU, BK, dan EGR dan RX yang melakukan cukup banyak akumulasi dengan mungkin rata-rata yang paling banyak ada EP dan CC sama di kisaran 316 dan 320-an. Berarti sama di area harga sini 318 bisa dijadikan area support dari sisi teknikal dan sisi bandarmologi untuk saham MNCN ini. Oke, cukup dari analisa dari saham MNCN. Kita lanjutkan ke saham berikutnya, ada Mark di sini atau Mark Dynamic Indonesia. Terlihat di sini bergerak cukup kuat di sini pola uptrendnya. Bisa kita tarik garis di sini untuk area support dari trendline bullish. Lalu di sini ada area resistansi dari trendline trendline bullish di sini.
dan tepat di hari Rabu kemarin naik sekitar 4% menyentuh area resistansi dari trendline bullish. Tetapi di sini terlihat saham ini membentuk pola chart pattern double bottom di sini untuk bottom yang pertama, lalu sempat naik menyentuh resistansi dari trendline bullish, lalu menyentuh area bottom yang kedua dan naik kembali. Maka apabila besok dari Senin kuat melakukan breakout di area trendline bullishnya ini, ada indikasi bahwa saham ini konfirmasi membentuk pola chart pattern double bottom. Tetapi apabila tidak kuat atau retest di area resistansi ini dan tidak kuat, ada kemungkinan bisa melanjutkan penurunan kembali hingga area support dari trendline bullishnya yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke analisa bandarmologi dari saham Mark ini. Kalau untuk bandarmologi jangka pendek di sini terlihat lebih banyak yang melakukan di sini yang melakukan distribusi yang cukup banyak ada AO terlihat di averaging 844, lebih tepatnya di sini ya, di area resistansi sini averaging bandar dari AO. Lalu yang melakukan akumulasi cukup banyak ada di bandar broker asing, ada ZP dan BK yang melakukan akumulasi cukup banyak di averaging 891 dan 847 di 850-an, tidak jauh berbeda. Mungkin yang lebih banyak ada ZP di 890-an. Tepatnya di area resistansi candlestick yang ada di sini. Di sini bisa dijadikan sebagai area support juga apabila kedepannya melakukan penurunan. Area 880. Jadi untuk mencocokkan data dari sisi teknikal dan bandarmologi, area 880 ini dan 845 ini bisa dijadikan sebagai area support apabila kedepannya saham ini melakukan penurunan. Lalu apabila penurunan cukup tajam ke bawah, bisa menunggu di area support dari trendline bullishnya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada JPFA yang masuk list top gainers di 5 hari ke belakang. Terlihat di sini saham JPFA juga kemungkinan sudah ada analisanya di hari-hari sebelumnya. Di sini cukup lumayan kenaikannya di kisaran harga 1090-an, sempat naik hingga harga sekarang di 1285 di penutupan kemarin. Cukup menarik saham JPFA ini. Soalnya di sini sudah terkonfirmasi breakout dari resistansi monthly-nya yang ada di sini, garis biru ini. Sudah terkonfirmasi breakout. Maka kita bisa jadikan beberapa area support di sini. Yang pertama dari sisi teknikal ada area support, lebih tepatnya di area harga penutupan kemarin di 1285. Maka apabila nanti di hari Senin ada konfirmasi rebound melanjutkan ke atas, tinggal menunggu bisa coba akumulasi dan ada resistansi selanjutnya di kisaran harga 1390-an atau 1395
di sini untuk resistansi dari sisi teknikal apabila di hari kedepannya melakukan rebound di area harga 1285 ini. Tetapi apabila breakdown ke bawah, bisa coba tunggu di area support dari yang awalnya resistansi dari trendline bearish, sekarang bisa dijadikan sebagai area support yang ada di sini. Mungkin itu dari sisi teknikal. Kita coba lihat dari sisi bandarmologi dari saham JPFA ini. Untuk bandarmologinya terlihat di sini sangat bagus. Di sini terlihat bahwa yang melakukan distribusi cukup sedikit dari beberapa broker ya di sini dengan rata-rata harga mungkin di sekitar 1200-an. Tetapi yang melakukan akumulasi cukup banyak. Di sini terlihat ada dari bandar broker AK, PD dan BK, tetapi terlihat bahwa broker AK melakukan akumulasi yang cukup banyak di rata-rata harga 1200-an juga. Kalau kita cocokkan di sini rata-rata bandarmologi atau bisa kita jadikan area support di kisaran harga 1200-an yang ada di sini. Yang ini bisa kita hapus. Nah, apabila di hari ke depan saham ini melakukan breakdown di area support dari support dari candlestick yang ada di harga 1285, bisa coba tunggu untuk mendekati turun ke averaging bandar di kisaran harga 1200-an atau tidak jauh di area tersebut. Karena untuk mencari lebih tepatnya untuk lebih mendekati area support bandar. Dan terlihat di sini juga bahwa saham JPFA ini membentuk pola chart pattern double bottom juga. Di sini bisa dijadikan bottom pertama naik, lalu di sini bisa dijadikan bottom yang kedua. Maka apabila kedepannya terkonfirmasi melakukan kenaikan, seharusnya saham JPFA ini bisa melanjutkan kenaikan tingginya sama. Mungkin kalau kita buat di sini harusnya bisa melakukan kenaikan apabila ada konfirmasi membentuk pola dari pattern double bottom. Ya, harusnya bisa melakukan kenaikan hingga ke area harga 1500-an mungkin. Apabila terkonfirmasi membentuk pola chart pattern double bottom. Oke, cukup untuk analisa JPFA. Selanjutnya kita lanjut ke saham berikutnya, ada emiten SMIL. Untuk SMIL atau Sarana Mitra Luas Tbk. Lihat di sini di bulan Februari melakukan kenaikan yang cukup tinggi, lalu turun juga dengan posisi yang cukup tajam dan rebound kembali di area supportnya di area sini ya, terlihat kisaran harga 120-an di sini sebagai area support dari sisi candlestick. Lalu naik uptrend cukup tajam ke atas hingga sekarang penutupan di area harga 141. Kalau di sisi teknikal terlihat di sini apabila melanjutkan penurunan bisa coba tunggu di area support yang ada di 136 atau di sini kisaran area support kuatnya yang selanjutnya ada di 127. Kita lihat di sini
bahwa saham ini juga sudah terkonfirmasi breakout dari trendline bearish weekly-nya. Sini sudah terkonfirmasi dan sudah sempat retest di sini, sudah melakukan retest di area sini dan membentuk pola doji di sini. Lalu dari bandarmologi kita coba cek dari saham SMIL ini. Untuk SMIL ini kita coba cek di 30 April. Lihat di sini ada dari bandar broker CP yang melakukan distribusi cukup banyak di averaging 133, lebih tepatnya di area sini cukup atas. Untuk area lebih tepatnya di sini di area support yang ada di candlestick yang ada di sini. Tetapi untuk akumulasi terlihat di sini ada dari broker AT dan ZP yang melakukan akumulasi di rata-rata harga 131 dan 137. Tidak jauh berbeda di area area support di sini 132. Maka kalau dari sisi teknikal bisa dijadikan support yang pertama di area 136, tetapi apabila mencocokkannya dari bandarmologi yang bisa dijadikan area support dan sisi teknikal ada di harga 132. Bisa coba tunggu di harga 132. Oke, cukup dari saham SMIL. Lanjut ke saham berikutnya yang berada di top gainers, ada MPXL. MPXL di sini terlihat berada di area support di sini terlihat. Sekarang berada di kolom posisi sideways di sini terlihat. Bahwa saham ini sekarang sedang berada di posisi sideways-nya setelah di beberapa bulan terakhir melakukan penurunan yang cukup tajam di area harga 300-an hingga sekarang berada di area 140-an. Lalu bisa kita lihat di sini bisa kita jadikan trendline bearish juga dari weekly-nya. Dan tepat kemarin sudah retest di area resistansi dan belum kuat untuk melakukan breakout hingga terjadi penurunan kembali. Tapi di sini ada area support juga. Apabila membentuk pola triangle di sini, bisa tunggu di area support yang ada di sini. Yang ada di sini bisa coba tunggu. Tapi lebih amannya lagi, bisa coba tunggu saham ini apabila melakukan breakout dari area trendline bearish-nya ini yang ada di sini. Coba selanjutnya kita akan cek dari sisi bandarmologi. Kita lihat ada akumulasi di sini di 5 Februari. Terlihat di sini ada bandar broker Beki dan IH yang melakukan distribusi cukup banyak di averaging 159
dan YP, PS dan PD yang melakukan akumulasi di sini di averaging 156, 152 dan 157 dan sekarang berada di harga 147. Maka dari sisi bandarmologi di sini masih menarik karena bandar memiliki di area harga atas, cukup atas atau berada di area apabila saham MPXL ini melakukan breakout di trendline bearish weekly-nya. Lanjut ke saham berikutnya yang berada di posisi top gainers ada Inco atau Vale Indonesia. Sebelumnya juga sudah sempat kita analisa di sini bahwa saham ini sempat terkonfirmasi membentuk pola head and shoulders, tetapi sempat gagal dan sempat breakdown di area trendline bullish yang barunya. Tetapi sekarang terkonfirmasi sudah masuk kembali, bahkan sempat breakout dari trendline bullish. Kita hapus ini. Sini terlihat bahwa sempat breakdown di sini dari area trendline bullish-nya, area support di sini, lalu naik kembali di sini di area resistansinya. Kita cek dari sisi bandarmologi. Terlihat di sini bandar yang melakukan distribusi cukup banyak. Ada di bandar asing, ada AK, YP dan BK. Ada di averaging 4.100-an dan sekarang berada di 4.500 harganya. Lalu yang melakukan akumulasi cukup banyak juga di sini ada dari LG, NI, EU dan CC di averaging 4.100-an juga. Maka cukup jauh apabila kita lihat dari sisi bandarmologi jarak jauh juga di sini. Kita ambil data dari 13 Februari. Tetapi untuk bandarmologi jangka pendek bisa coba ambil data di 16 April. Nah, di sini mungkin terlihat CC, NI, YU dan BK terlihat mereka memiliki di averaging 4.350-an untuk rata-ratanya atau berada di area sini. Mungkin di area 4.350-an di sini. Apabila kita tandai di sini. Kalau dari sisi bandarmologi mungkin amannya bisa tunggu untuk turun kembali ke area support dari trendline bullish yang ada di sini. Mungkin cukup segitu saja beberapa analisa dari beberapa saham syariah yang berada di area top gainers di beberapa hari kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.